1219 tak terkalahkan di dunia. Mendengar perkataan Yanet Zuo, lelaki tua itu langsung dipenuhi rasa tidak percaya. "Nona, ini." Yanet Zuo berbisik, "Apakah kamu menganggapnya tidak dapat dipercaya?" Orang tua itu mengangguk cepat, "Ya, kamu tahu, penguasa 9 negara adalah sosok yang tak tertandingi. Sepanjang sejarah 9 negara selama miliaran tahun, hanya ada satu sosok seperti itu. Bagaimana mungkin dia tidak memenuhi syarat untuk menerima Tuan Ye sebagai muridnya?" Yanet Zuo mendesah pelan. Alasan mengapa dia tidak memberitahu ayahnya tentang hal-hal ini pada awalnya sangat sederhana. Dia tahu betul bahwa ayahnya dan orang-orang kuat dari keluarga Zuo tidak akan pernah mempercayainya. Sebaliknya, jika dia mengatakannya, orang-orang dari keluarga Zuo akan berpikir bahwa ada sesuatu antara dia dan Sander Ye, yang mungkin merugikan Sander Ye. Keluarga Zuo tidak sanggup mengelola kekayaan sebesar itu, jadi dia tidak berdaya. Seolah sedang memikirkan sesuatu, Yanet Zuo tiba-tiba mengerutkan kening. "Tidak." Orang tua itu bertanya dengan tergesa-gesa, "Nona, ada apa?" Yanet Zuo berkata dengan suara yang dalam, "Ayah kemungkinan besar berpihak pada Aula Tao Penciptaan." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan menghilang tepat di tempatnya. Meskipun ayahnya mungkin tidak mempercayainya, demi seluruh keluarga Zuo, dia memutuskan untuk berbicara dengan ayahnya. Di dalam ruangan, Laur Zuo menatap Yanet Zuo di depannya. "Kamu mengatakan bahwa latar belakang Sander Ye tidak sederhana. Bahkan penguasa 9 negara tidak memenuhi syarat untuk menerimanya sebagai murid." Yanet Zuo mengangguk. Laur Zuo menatap Yanet Zuo tanpa berkata apa-apa. Yanet Zuo bertanya, "Ayah, apakah kamu tidak percaya?" Laur Zuo menggelengkan kepalanya sedikit, "Gadis, tidak masalah apakah percaya atau tidak. Kamu harus berlatih keras dan menguasai segel negara es sesegera mungkin." Yanet Zuo melirik Laur Zuo, tidak berkata apa-apa lagi, lalu berbalik. Setelah Yanet Zuo pergi, Laur Zuo mengerutkan kening. Hubungan antara gadis ini dan pria itu sebenarnya tidak sesederhana itu. Di luar, Yanet Zuo kembali ke halamannya sendiri, dan lelaki tua itu bertanya dengan hormat, "Nona?" Yanet Zuo berkata dengan tenang, "Ayah tidak mempercayaiku." Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, "Kalau begitu, Nona berencana meninggalkan klan Zuo?" Yanet Zuo menggelengkan kepalanya, "Tidak." Orang tua itu hendak berbicara ketika Yanet Zuo tiba-tiba berkata, "Aku ingin membuka cabang sendiri dari silsilah keluarga." Orang tua, Pagoda 9 Negara. Pada saat ini, puluhan tokoh penting keluarga Helian berkumpul di sekitar restoran, dan bahkan beberapa tetua tertinggi keluarga Helian yang mengasingkan diri telah keluar. Tindakan besar yang dilakukan keluarga Helian tentu saja mengejutkan banyak orang. Di dalam aula, Yunot Helian duduk di kursi pertama, dan tidak jauh di seberangnya adalah para tetua klan Helian, termasuk Funot Helian dan Kiran Helian. Pada saat ini, semua tetua klan Helian memiliki ekspresi serius. Meskipun Funot Helian membunuh orang-orang kuat dari Aula Tao Penciptaan, mereka tahu betul bahwa Aula Tao Penciptaan tidak akan pemah menyerah. Tetapi, sampai sekarang, mereka hanya tahu sedikit tentang kekuatan Aula Tao Penciptaan ini. Yunot Helian menatap lelaki tua di bawahnya dan berkata, "Jio, bagaimana keadaan di sana?" Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, "Kita telah menggunakan semua kekuatan, tetapi masih belum dapat mengetahui situasi spesifik dari Aula Tao Penciptaan ini. Kita hanya tahu bahwa kekuatan terkuat dalam pasukan ini adalah Dewa Kaisar Pencipta, diikuti oleh keempat muridnya alias 4 pelayan dewa. Mengenai kekuatan keempat pelayan dewa ini, kami belum tahu." Wajah Yunot Helian menjadi gelap. "Apakah kamu meminta bantuan kelompok tentara bayaran kegelapan?" Kelompok tentara bayaran kegelapan, salah satu dari 3 kelompok tentara bayaran utama di 9 negara.
Tetapi, yang paling mereka kuasai bukanlah pertempuran, melainkan intelijen. Orang tua itu berkata dengan suara berat, "Aku sudah bicara dengan mereka, tapi harga yang mereka tawarkan sangat tinggi." Yunot Helian bertanya, "Berapa?" Orang tua itu berkata, "Biayanya 500 juta kristal Xianyuan." 500 juta kristal Xianyuan. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang kuat klan Helian di lapangan menjadi sedikit marah. Ini seperti singa yang membuka mulutnya. Funot Helian tiba-tiba berkata, mereka tidak ingin terlibat, jadi mereka menawarkan harga yang sangat tinggi. Yunot Helian mengangguk, "Benar." Seorang lelaki tua berkata dengan suara yang dalam, "Ketua klan, apa yang harus kita hadapi sekarang bukan hanya Aula Tao, tetapi juga kelompok tentara bayaran Dewa Budo dan Benua Wuta." Meskipun Benua Wuta belum secara terbuka bersekutu dengan kelompok tentara bayaran Dewa Budo, pada pertanyaannya, kedua belah pihak telah bergabung. Yunot Helian berkata, tujuan kerja sama mereka adalah untuk menangani kelompok tentara bayaran bandit dan negara P. Aku menghubungi negara P, tetapi penguasa negara P Zenuspan tidak ada di sana. Mengenai putrinya, Liniapan, aku menghubunginya, tetapi dia mengatakan dia tidak dapat membuat keputusan. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Maksud gadis itu adalah jika tidak ada Aula Tao penciptaan, negara P akan bersedia bergabung dengan kita dalam berurusan dengan kelompok tentara bayaran Dewa Budo dan Benua Wuta, tetapi dengan Aula Tao penciptaan. Seorang lelaki tua tiba-tiba berkata dengan nada dingin, "Dasar picik, kalau negara P tidak ikut kita menghadapi kelompok tentara bayaran Dewa Budo dan Benua Wuta, mereka juga akan dihajar habis-habisan, dan saat itu tiba, mereka tidak akan punya sekutu." Yunot Helian mengangguk sedikit, "Kita hanya bisa menunggu sampai Zenuspan kembali sebelum kita berbicara dengan mereka." Orang tua itu bertanya, "Ketua klan, bagaimana dengan kelompok tentara bayaran bandit?" Yunot Helian menggelengkan kepalanya. Sejak pemimpin kelompok bayaran bandit menghilang, para pemimpin beberapa faksi di dalamnya sekarang menjadi independen dan tidak ada yang mau mematuhi siapapun. Mereka hanyalah tumpukan pasir lepas dan tidak ada cara untuk berbicara dengan mereka. Orang tua itu mengerutkan kening. Funot Helian tiba-tiba berkata, "Tunggu." Semua orang melihat ke arah Funot Helian. Funot Helian hendak berbicara, tetapi pada saat ini, alisnya tiba-tiba berkerut, dan saat berikutnya, dia menghilang dari tempatnya. Ekspresi Yunot Helian dan yang lainnya juga berubah. Di luar restoran, ada seorang lelaki tua berdiri di sana. Dia mengenakan jubah abu-abu, berambut putih, dan wajahnya penuh kerutan. Dia tampak sangat tua. Funot Helian menatap lelaki tua itu tanpa berkata apa-apa. Orang tua itu tiba-tiba berkata dengan suara serak, "Bisakah kamu membiarkan Tuan Ye keluar dan membiarkan aku menemuinya?" Pada saat ini, Sander Ye perlahan berjalan keluar dari restoran. Tatapan mata lelaki tua itu tertuju pada Sander Ye. "Apakah kamu Sander Ye?" Sander Ye mengangguk. Orang tua itu menatap Sander Ye dengan saksama. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan kecewa, "Jadi begitulah. Beraninya kamu menyinggung tuanku." Sander Ye berkata, "Kalau begitu, Dewa Kaisar adalah tuanmu." Orang tua itu mengangguk, "Ya." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu ingin menjadi anjing seseorang dan tidak ingin menjadi orang baik?" Orang tua itu tidak marah. Dia tersenyum serta berkata, "Banyak orang ingin menjadi anjing, tetapi mereka belum memenuhi syarat." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya perlahan-lahan, dan suatu kekuatan mengerikan diam-diam berkumpul di telapak tangannya. Tindakannya tersebut langsung menggemparkan banyak orang di lapangan. "Lakukan di sini." Tempat ini memiliki larangan yang ditinggalkan oleh penguasa 9 negara. Tetapi tak lama kemudian, semua orang kembali terkejut, karena aura yang terpancar dari lelaki tua ini sekurang-kurangnya berada di alam gaib kaisar.
Pria kuat setingkat ini relatif langka bahkan di wilayah 9 negara. Funot Helian sedikit terkejut melihat pihak lain akan mengambil tindakan di sini, tetapi segera ekspresinya menjadi aneh. Orang tua berjubah abu-abu itu mengepalkan tangan kanannya dengan kuat. Bang! Dalam sekejap, aura mengerikan langsung menyelimuti seluruh pagoda 9 negara, tetapi pada saat ini, sebuah tanda ilusi tiba-tiba muncul di langit. Lelaki tua itu tampaknya menyadari sesuatu dan tiba-tiba mendongak. Tepat saat itu, tekanan tekad yang tak terlihat turun. Pupil mata lelaki tua itu tiba-tiba mengecil, lalu dia mengangkat tangannya dan meninju langit. Begitu kekuatannya bersentuhan dengan tekanan tekad, pupil mata lelaki tua itu tiba-tiba mengecil hingga menyerupai ujung jarum, dan pada saat berikutnya, dia tersapu di tempat. Terjadi keheningan total antara langit dan bumi. Sander Ye mendongak dan melihat tanda misterius itu telah menghilang. Sander Ye tampak sedikit serius. Penguasa 9 negara. Pihak lain hanya meninggalkan segel terlarang, tetapi mampu membunuh ahli alam gaib kaisar dalam hitungan detik. Banyak orang di sekitar juga terkejut. Penguasa 9 negara. Ini adalah legenda yang tak terkalahkan di 9 negara. Di wilayah 9 negara, siapa yang berani tidak menghormatinya? Meskipun dia tidak muncul selama bertahun-tahun lamanya. Orang luar ini tidak tahu diri, dan berani menyinggung penguasa 9 negara. Secara diam-diam, wajah Pak Gu tampak muram, seolah-olah dia sedang mengunjungi makam. Dia juga tidak menyangka bahwa orang-orang dari Aula Tao Penciptaan berani mengambil tindakan di sini. Sialan, bukankah ini sama saja dengan mencari kematian? Keberadaan macam apakah yang dimiliki oleh penguasa 9 negara? Pria yang menyatukan 9 negara di masa lalu dan tak terkalahkan di dunia. Pak Gu menggelengkan kepalanya. Para penganut Aula Tao Penciptaan ini terlalu sombong. Di depan restoran, Funot Helian tiba-tiba berkata, "Ayo pergi." Sambil berkata demikian, dia membawa Sander Ye kembali ke restoran. Di aula, semua orang kuat dari keluarga Helian ada di sana. Pada saat ini, mereka semua menatap Sander Ye dengan rasa ingin tahu. Sander Ye menatap Yunot Helian, senior, di alam manakah penguasa 9 negara ini? Meskipun dia telah bertemu dengan penguasa 9 negara, dia tidak mengetahui alam sebenarnya dari pihak lainnya. Yunot Helian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Pertanyaanmu benar-benar membuatku bingung, karena aku juga tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa ketika penguasa 9 negara berada di daerah 9 negara, dia adalah sosok yang tak terkalahkan, tetapi kemudian dia pergi karena suatu alasan yang tidak diketahui. Dan 3 senjata Sen besar saat itu, segel 9 negara, pedang 9 negara, dan tripod 9 negara, juga menghilang." Sander Ye tiba-tiba menjadi penasaran, 3 senjata Sen besar. Yunot Helian mengangguk, ini adalah 3 senjata Sen terkuat di wilayah 9 negara saat itu. Masing-masing memiliki kekuatan mengerikan untuk menghancurkan dunia. Sander Ye tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan tripod 9 negara muncul di tangannya. Benda ini terlihat sangat biasa bagiku. Saat mereka melihat tripod 9 negara, semua orang di lapangan tercengang. Funot Helian juga tercengang. Yunot Helian gemetar dan berkata, "Teman kecil, apakah ini tripod 9 negara?" Sander Ye mengangguk, "Ya, tripod 9 negara." Setelah mendengar kata-kata Sander Ye, mata semua orang tertuju pada tripod 9 negara, mata mereka penuh dengan rasa ingin tahu. Funot Helian tiba-tiba berjalan mendekati Sander Ye, melihat tripod 9 negara, dan berkata, "Itu asli." Yunot Helian berkata dengan suara yang dalam, "Sahabatku, bagaimana kamu bisa memiliki tripod 9 negara ini?" Sander Ye berkata, "Aku mendapatkannya di kota 9 negara." Yunot Helian buru-buru bertanya, "Apakah kamu mendapatkan warisan dari penguasa 9 negara?" Sander Ye menggelengkan kepalanya, "Tidak."
Yunot Helian tercengang. Sander Ye berkata, dia mewariskan warisan itu kepada Nona Yanet Zuo. Sedangkan aku, dia berkata bahwa aku sudah punya jalanku sendiri dan tidak cocok bagiku untuk mengikuti jalannya, jadi dia tidak memberikannya kepadaku. Tripod 9 negara ini yang berinisiatif untuk mencariku. Ambil inisiatif untuk menemukan dia. Setelah mendengar kata-kata Sander Ye, semua orang di aula tampak heran. Pada saat ini, Funot Helian tiba-tiba melihat ke tripod 9 negara, mantra 9 negara. Semua orang melihat ke dalam tripod, tetapi Funot Helian menutup mulut tripod dengan tangannya. Dia menatap Sander Ye, Tuan Ye, tripod ini sangat berharga, simpanlah. Sander Ye tersenyum, lalu melambaikan tangan kirinya dengan lembut, dan rune di tripod 9 negara segera disalin olehnya. Kemudian dia berjalan di depan Kiran Helian dan menyerahkan rune yang disalinnya kepada Kiran Helian. Nonaki, ini untukmu. Kiran Helian sedikit terkejut, dan orang-orang kuat dari keluarga Helian di aula juga sedikit terkejut. Sander Ye tersenyum dan berkata, tripod 9 negara ini bersifat spiritual dan dapat berbicara. Nonaki dapat memasuki pagoda kecilku untuk belajar dan berlatih selama kurun waktu ini. Yunot Helian, yang berdiri di samping, tersenyum ketika mendengar kata-kata Sander Ye. Mantra 9 negara dikenal sebagai metode kultivasi terbaik di wilayah 9 negara, setidaknya 2 tingkat lebih tinggi dari yang ada di keluarga Helian. Sander Ye memberikan metode ini kepada Kiran Helian, yang setara dengan memberikannya kepada keluarga Helian. Dia tentu saja mengerti apa yang dimaksud Sander Ye. Sander Ye ingin membalas budi. Kiran Helian menatap Yunot Helian yang mengangguk. Yunot Helian kemudian menerima keputusan itu, lalu menatap Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak. Sander Ye berkata, Senior Helian, Nonaki, masalah ini adalah urusanku. Sander Ye, aku tidak bisa membiarkan keluarga Helian menanggung semua tanggung jawab. Jadi aku ingin memasuki pagoda 9 negara untuk menemukan saudara perempuanku. Keluarga Helian sangat murah hati dalam membantunya dengan begini, jadi tentu saja dia tidak bisa membiarkan mereka mempertaruhkan nyawa demi dia. Oleh karena itu, prioritas utamanya adalah menemukan Kak Angel Ye sesegera mungkin. Jika Angel Ye tidak tahan, maka biarkan Angel Ye membawanya pergi. Yunot Helian berkata dengan suara yang dalam, ini. Saat dia berkata demikian, dia menatap Funot Helian, yang menggelengkan kepalanya, tidak, pagoda 9 negara ini memiliki batasan, dan kita harus mengikuti aturannya. Jika Nona Angel Ye sedang menantang, tidak seorang pun bisa masuk. Kiran Helian tiba-tiba bertanya, apakah kakakmu sengaja menghindarimu? Sander Ye tertegun sejenak, lalu berkata dengan tegas, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, darah kita lebih kental daripada air. Dia ragu sejenak, lalu menambahkan, dia seharusnya tidak perlu begitu. Setiap orang bersambung.